hadis tentang Imam Mahdi. Cerita Uga Wangsit Siliwangi. Sabdo Palon. Jangka Jayabaya. Saya mencoba untuk membuat silsilah ilmu terlebih dahulu dan kata kunci dari semua cerita-cerita tersebut. Silsilah ilmu dan kata kunci. Rangga Seta sama dengan guru dari Syekh Grojogan Sewu. Syekh Grojogan Sewu sama dengan guru dari Raja-Raja Jawa, khususnya Prabu Brawijaya Majapahit dan Prabu Siliwangi Pajajaran. Prabu Siliwangi sama dengan menghilang di bagian selatan kerajaan Pajajaran. Lelakon Prabu Siliwangi sama dengan meninggalkan cerita Uga Wangsit Siliwangi. Prabu Brawijaya sama dengan menghilang di bagian selatan kerajaan Majapahit. Lelakon Prabu Brawijaya sama dengan meninggalkan cerita tentang Sabdo Palon Naya Genggong. Kelak setelah 500 tahun, Diak Syekh Grojogan Sewu, Sabdo Palon Naya Genggong akan kembali mengasuh pemimpin Nusantara. Lelakon Brawijaya mempunyai tokoh kunci yaitu Sabdo Palon Naya Genggong, Syekh Grojogan Sewu. Cerita Uga Wangsit Siliwangi sama dengan temui Ki Santang, karena kelak dari keturunan-keturunan yang pergi ke baratlah yang akan mengingatkan saudara-saudari sedaerah dan yang sependirian. Lelakon Prabu Siliwangi mempunyai tokoh kunci Kian Santang atau Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana atau Sri Manggana atau Mbah Kuwu Cerbon Girang alias H. Abdul Iman atau Syekh Sunan Romat Suci. Tokoh kunci 1. Syekh Grojogan Sewu, Sabdo Palon Naya Genggong. Belajar kepada Rangga Seta, dan diperintahkan mencari goa di belakang air terjun untuk bersemedi. Yang kelak air terjun itu menjadi terkenal dengan sebutan Grojogan Sewu. Tokoh kunci 2. Syekh Sunan Romat Suci Prabu Kian Santang. Belajar kepada Syekhina Ali bin Abi Thalib, dan diperintahkan untuk mencari tempat untuk berzikir dan bertafakur. Yang akhirnya Kian Santang menemukan sebuah bukit yang di daerah Garut dan diberi nama Bukit Godok Suci. Godok berarti proses pematangan ilmu, godok ilmu, mengasah ilmu. Sedangkan suci dinisbatkan kepada nama Ki Santang sendiri, yaitu Syekh Sunan Romat Suci Prabu Kian Santang atau Sri Manggana. Tokoh 1. Grojogan Sewu merujuk kepada Rangga Seta. Rangga Seta belajar kepada Hyang Badranaya, putra dari Hyang Smarasanta, Semar. Tokoh 2. Ki Santang merujuk kepada Syekhina Ali bin Abi Thalib. Syekhina Ali belajar kepada Nabi Hidiras, Abi Abbas Baya bin Malkan. Di Majapahit ada Syekh Grojogan Sewu. Di Pajajaran ada Syekh Sunan Romat Suci. Hyang Badranaya sama dengan selalu ada di setiap zaman sampai saat ini. Mengasuh, kalimat menitis, itu bukan sukma atau raga yang menitis, tapi ilmu-ilmunya yang membimbing dan ilmunya yang diturunkan atau dititiskan. Nabi Hidiras Abi Abbas Baya bin Malkan sama dengan selalu ada di setiap zaman. Mengasuh, membimbing sama seperti Hyang Badranaya. Kisah Sabdo Palon Naya Genggong dan Uga Wangsit Prabu Siliwangi tentang pemimpin Nusantara di akhir zaman adalah ciri dari waskitanya Raja Brawijaya kelima dan Prabu Siliwangi keenam. Kewaskitaan tersebut diajarkan oleh Syekh Grojogan Sewu. Syekh Grojogan Sewu diajar oleh Rangga Seta. Rangga Seta diajar oleh Hyang Badranaya. Cerita Sabdo Palon Naya Genggong dan Uga Wangsit Prabu Siliwangi adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan. Satu naskah skenario dengan sumber yang sama, walaupun dari tempat yang berbeda, yaitu Majapahit dan Pajajaran. Kedua kisah itu bak gayung bersambut, seperti madu dengan manisnya, seperti kata pepatah, asam di gunung garam di laut. Akhirnya dalam tempurung bertemu juga, yang berujung kepada dua tokoh Rangga Seta dan Hyang Badranaya. Secara genealogis Prabu Siliwangi ke-6 di Kemaharajaan Pajajaran dan Prabu Brawijaya kelima di Kemaharajaan Purihita, Majapahit, sebenarnya juga masih saudara sepupu. Satu keturunan dari Prabu Jayadharma bin Prabu Darmasiksa dari Kerajaan Sunda Galuh, yang merupakan cikal bakal pakuan Pajajaran dan Majapahit. Mengapa Prabu Siliwangi memerintahkan para pengikutnya, yang pergi ke barat, untuk menemui Ki Santang? Padahal konon katanya sejarah yang sudah terlanjur tersebar luas. Hilangnya Prabu Siliwangi beserta kedatonnya, itu karena terdesak oleh Ki Santang putranya dan Syarif Hidayatullah cucunya. Logikanya, kalau memang dikejar-kejar oleh putra dan cucunya, karena mau dipaksa untuk masuk Islam, Prabu Siliwangi memerintahkan kepada pengikutnya, yang pergi ke arah barat, untuk menemui Ki Santang.
Seperti petikan berikut ini, kalian yang di sebelah barat. Carilah oleh kalian Ki Santang. Sebab nanti, keturunan kalian yang akan mengingatkan saudara kalian dan orang lain. Ke saudara sedaerah, ke saudara yang datang sependirian dan semua yang baik hatinya. Prabu Siliwangi dibimbing oleh Syekh Grojogan Sewu dengan sistem Sabdo Palon Naya Genggongnya, dan Syekh Grojogan Sewu dididik oleh Ranggaseta Syaidina Ali. Prabu Kian Santang juga dididik oleh Syaidina Ali bin Abi Thalib Ranggaseta di tanah Arab. Prabu Siliwangi dan Prabu Kian Santang satu silsilah ilmu. Hanya bedanya Prabu Siliwangi belajar melalui Syekh Grojogan Sewu, sedangkan Prabu Kian Santang belajar langsung kepada Syaidina Ali. Untuk itu mengapa Prabu Siliwangi memerintahkan kepada pengikutnya yang pergi ke barat untuk menemui Ki Santang. Kalau kata pepatah, saguru sailmu ulah nganggu, apalagi beliau punya hubungan anak dan ayah. Mana mungkin berseteru? Sudah seilmu, seguru, sekeluarga lagi. Cerita pemaksaan agama Islam oleh Kian Santang kepada bapaknya Prabu Siliwangi, Sri Baduga Maharaja, Raden Pamanah Rasa, adalah mitos yang sengaja diciptakan oleh kolonial Belanda untuk kepentingan divide et imperanya kepada bangsa Nusantara. Kalau bukan politik, kenapa dalam wangsit Prabu Siliwangi, Sang Prabu malah memerintahkan para pengikutnya yang pergi ke barat untuk menemui Ki Santang putranya? Masuk akal tidak? Tidak masuk akal bukan? Begitu juga mengenai sabda Palon Naya Genggong, yang katanya biksu dari Tibet, berusia ribuan tahun, bereinkarnasi berkali-kali, lalu berdebat dengan Sunan Kalijaga, karena kalah, kemudian mengutuk tanah Jawa. Coba renungkan dengan kesadaran penuh, di mana letak debatnya Sunan Kalijaga dengan sabdo Palon Naya Genggong. Kelak setelah 500 tahun, Diat Syekh Grojogan Sewu, sabdo Palon Naya Genggong akan kembali mengasuh pemimpin Nusantara. Ini bukan sabdanya sabdo Palon Naya Genggong yang digambarkan sebagai manusia setengah jin abdinya Prabu Brawijaya, melainkan sabdanya Sang Prabu Brawijaya itu sendiri, yang mengingatkan bahwa sabda Palon Naya Genggong, yang pernah diperolehnya dari Syekh Grojogan Sewu, akan kembali untuk mengasuh pemimpin Nusantara. Tidak ada kuntukan di situ. Grojogan Sewu adalah gelar seorang insan yang mampu mengajarkan ilmu, mengucurkan ilmu, laksana air yang mengucur. Grojogan Sewu seorang yang mengucurkan ilmu atau orang berilmu, menguasai ajaran, mumpuni pintu ilmu pengetahuan, bab al-ilmi, sehingga dia mendapatkan mandat wewenang untuk mendidik para raja dan para wali di Nusantara. Mana mungkin berdebat dengan Sunan Kalijaga, lalu kalah, kemudian mengutuk, sementara Sunan Kalijaga adalah muridnya jua. Ingat Perang Bubat. Perang Bubat antara Majapahit dan Pajajaran adalah salah satu intrik politik kolonial Belanda yang sukses dan berhasil mengadu domba bangsa kita. Ramalan Aji Jayabaya mengenai sabdo Palon Naya Genggong juga politik jangka panjang untuk mengadu domba antar kepercayaan, khususnya ajaran Jawa, Hindu dan Islam. Jadi, berpikirlah cerdas. Jangan terdogma intrik politik masa lalu yang telah begitu kejamnya mengadu domba bangsa kita. Bangsa Nusantara yang melingkar sebagai NKRI. Duh, Gusti Zat Ingkang Moho Suci, pencipta dan penguasa alam semesta seisinya, Bapak Ibu dari segala ilmu pengetahuan, asal-usul nenek moyang semua makhluk. Sungguh murka paduka yang hamba harap, kalau penguraian kitab Purwakala warisan leluhur kami ini, yang hamba terjemahkan dalam bahasa Indonesia merdeka tanpa tedeng aling-aling tidak sesuai dan tidak tepat dengan yang aslinya.